Selamat datang di Komik X7 video kali ini, kita akan bahas kakakku pendekar hebat bagian 8. Hah, sedang apa ya kakak? Soul sedang makan dan memikirkan kakeknya. Hap, Soul pun turun dari tempat makan. Wus, sepertinya dia pergi menemui kakak. Ia berlari sangat cepat. Kakek, ia berlari sambil berteriak. Beraninya kau mencipratkan darah kotormu, ucap Jeong. Tiba-tiba datang bayangan kecil ke pertarungan mereka berdua. Tapi, ternyata ada tangan kecil yang menahan bilah pedang Jeong. Tuan, apa kau mau menyakiti kakekku? Mereka berdua kaget. Karena yang menahan itu adalah Seol. Apa ini? Kenapa pedangku tidak bisa kutarik? Kembali, ucap Jeong. Ini? Sekarang kesempatanku, ucap kakek Liu. Tap, kakek Liu melepaskan tombaknya. Wus, itu melintasi Jeong. Ketika itu kakek Liu berusaha untuk menyerangnya. Terlihat kakek Liu akan menyerang dengan teknik telapak tangannya. Kumpulan energi berkumpul di telapak tangan kakek Liu. Itu langsung mengarah ke perut Jeong. Bam, itu jelas sangat keras kali mengenai Jeong. Ia pun terdorong keras ke belakang. Bam, ia langsung menghantam mengenai tanah. Kurasa aku harus mundur. Kekuatan macam apa ini? Ucap Jeong. Apa kalian sudah cukup melihat pertunjukannya? Apa kalian akan terus membuat Pak Tua ini melakukannya? Ucap kakek Liu. Iya tetua. Para pemanah. Tembak. Wus, puluhan anak panah diarah ke Jeong. Ia berlari sambil menghindari puluhan anak panah. Hingga akhirnya terjatuh. Tak kusangka seorang ahli. Bila diri dipermalukan seperti ini. Ini kesempatan kita. Kita harus membuat luka papanya. Ucap Hyun Hye. Semuanya serang secara bersamaan. Ucap Jenderal Hyun Hye. Ayo kita serang bersama. Bagaimana ini bisa terjadi? Seorang ahli bela diri sepertiku kalah di hadapan makhluk seperti ini. Jangan bilang, anak itu. Jangan bilang dia absolute master of martial arts yang bereinkarnasi. Ucap Jeong. Seharusnya ketika datang aku cepat menyingkirkan orang. Orang ini lalu pergi dari sini. Gumam Jeong. Pada akhirnya, sikap sombong bisa mengakhiri hidupmu. Gumam Jeong di ujung ajalnya. Kueka. Terikan Jeong kesakitan. Huak, ia pun menangis di akhir hidupnya. Dalam rintihannya, ia berkata minta tolong. Suasana berpindah di sore hari nanti senja. Dia pasti sangat kelelahan. Dengan catatan prestasi yang luar biasa barusan, itu wajar ucap kakek Liu. Kakek, apa kau sakit? Tidak merasa. Tanya ketua pemimpin. Luka-luka ini, dibandingkan dengan penderitaan yang telah kualami. Selama ini bukan apa-apa ucap kakek Liu. Memang tidak akan mengganggu kegiatan sehari-hari tapi ke depannya, kau tidak akan bisa menggunakan kedua tangan untuk mengendalikan tambakmu. Aku minta maaf karena kami. Apa sekarang waktu yang tepat untuk terus mengkhawatirkanku? Kita sudah membunuh salah satu dari pedang wudang, pastinya orang-orang yang lebih kuat akan berdatangan, ucap kakek Liu. Bagaimana ini? Di kalangan Wudang, ada begitu banyak ahli yang lebih kuat dari Jeong Hyun Sasuk. Dan mereka banyak sekali. Musim dingin akan segera tiba. Jika ingin hidup, segeralah tinggalkan tempat ini sebelum bunga kembali mekar. Keluarga kita bukan cuma satu atau dua. Dan jika kita tidak jelas kemana kita pergi tanpa pertimbangan yang matang. Kenapa kau mengkhawatirkan? Begitu banyak hal. Kau ini bandit. Apa kau kekurangan uang? Ucap kakek Liu. Itu kami tidak pernah merampok rakyat jelata dan membagi hasil jarahan secara adil dan rata. Kalau begitu tidak perlu mengkhawatirkan hari esok. Terus kau khawatir soal apa? Sebaiknya kita mempersiapkan hal besar sebelum musim dingin berakhir dan kemudian kabur. Kakak, kau pasti akan ikut kami, kan? Dasar menjijikan. Sekarang kau ingin mencoba. Menyuruhku untuk mencuri. Bukankah kakak butuh uang juga?
untuk menyusun rencana untuk musim dingin dan mencari tempat baru. Jangan datang ke sini dengan rencana merampok penduduk atau berbisnis yang merugikan orang-orang biasa. Kakek, baiklah, kami akan pergi dulu. Jangan lupa minum obat dan istirahatlah. Suasana berganti di malam hari. Terlihat tombak merah milik kakek Liu. Kakek Liu bergumam. Sulit untuk mengendalikan tombak ini hanya dengan satu tangan, jadi tidak ada pilihan lain. Ini adalah harta berharga dari keluarga yang telah menghadapi banyak pertempuran bersejarah selama bertahun-tahun. Ini adalah pilihan untuk menjaga harapan dari keluarga kita. Aku percaya kalau para leluhur juga akan memahaminya. Kalau begitu, kakek Liu mengangkat pedangnya. Klim, tombak itu pun terbelah menjadi dua bagian. Tombak merah kini terbagi dua. Baiklah, dengan ini, sepertinya bisa digunakan dengan satu tangan. Sisa tombaknya bisa diasah dengan halus dan diberikan ke sul kita. Haim, apa itu? Ada sesuatu di dalam tombaknya. Gulungan kertas? Ini. Sebuah gulung teknik bela diri. Teknik ini. Tombak angin pemusnah. Teknik tombak yang membuat keluarga Liu menjadi ahli tombak itu tersembunyi di sini. Siapa yang menyangka buku rahasia seni bela diri tak terkalahkan ini, yang mana leluhur kami tidak mampu menemukannya, ternyata selama ini berada di genggamanku. Namaku adalah Liu Xiangfeng. Ahli bela diri legendaris dari keluarga Liu yang menamai dirinya sebagai Satan Tombak dahulu kala. Lelaki tua ini telah menjelajahi Murim sepanjang hidupnya tetapi tidak pernah mempelajari kata kekalahan. Kukira satu-satunya orang yang bisa menjadi lawanku adalah Kaisar Pedang dan Raja Pedang. Hingga saat ini, ketika aku sekarat. Karena cederaku, aku bahkan tidak bisa bilang berapa lama lagi aku akan hidup. Mereka berasal dari Tianzhu di bagian barat dan menyebut diri mereka dengan kultus surgawi yang agung. Bagaimana bisa seorang ahli bisa cedera? Mungkinkah dia menjadi korban tindakan curang? Meskipun aku bergabung dengan Kaisar Pedang dan Raja Pedang untuk mengalahkan mereka, kami tidak lolos tanpa cedera. Karena aku tidak tahu kekuatan penuh mereka. Aku takut sekarat dan mati di tangan orang itu. Aku dengar bahwa Tianzhu juga memiliki dunia tanpa hukum seperti halnya di Murim, tapi bajingan mana yang leluhurnya menderita luka parah seperti itu? Dipikir-pikir, Sword Empress juga membicarakan itu. Kakek Liu mengingat pembicaraan dengan Soso. Intinya pembicaraan waktu itu Soso kembali ke kediaman orang tuanya di barat. Apa yang terjadi di tempat itu? Gumam kakek Liu. Setelah bertarung hidup dan mati dengan mereka, lelaki tua ini meningkatkan pencerahannya dan mampu untuk menyelesaikan teknik tombak pemusnah. Bagaimanapun juga, orang-orang itu terus mengawasiku. Jika aku mewariskan seni bela diri ini kepada keturunanku, masalah akan menimpa keluarga kami, gumam kakek Liu. Jika pusaka ini rusak, keluarga kami pasti berada dalam krisis besar. Itulah kenapa, keturunanku, jika kau menerima buku rahasia ini, orang tua ini berharap pengaturannya untuk kelangsungan hidup keluarga akan sangat membantumu. Hai leluhur, keluarga kita memang dalam krisis. Apa yang harus dilakukan oleh keturunanmu? Ketika dia sudah terlalu tua untuk mempelajari bela diri baru? Terlebih lagi, aku hanya bisa menggunakan satu tangan saja sekarang. Karena aku tidak bisa lagi memegang tombak dengan benar. Kakak. Haim, Kakek, oh itu Sion. Kau sudah bangun. Seo lapar. Kenapa dia sangat cepat? Apa itu bambu yang kubuat untuknya? Melihat dia memegangnya terus seharian ini, pasti dia sangat menyukainya. Ah itu, aku tahu. Buku rahasia terakhir yang ditinggalkan leluhur untuk keluarga kita adalah untuk Seol kita, gumam kakek Liu. Ayo mukbang daging. Yeay. Seo kuenyang. Hai, emang iya? Seol, bagaimana jika kita bermain untuk membantu pencernaanmu? Maem, ayo ke. Kalau begitu ambil ini dan ikuti kakek.
Seon, sekarang kita akan berlatih dengan serius. Aku mungkin akan sedikit keras padamu, gumam kakek Liu. Hari itu akan datang ketika kau memahami bahwa semua ini dilakukan untuk kebaikanmu, gumam kakek Liu. Ayo keluar, Kek. Sebelumnya, kau sudah menonton kakek berlatih tombak, kan? Iya. Kalau begitu, tiru kakek. Aku hanya akan menggunakan bulu ini untuk membloknya. Wus, Rantingnya terpotong. So, kakek belum siap. hiap tetap. Apaan kekuatan ini? Aku bahkan menggunakan ki dalam untuk membloknya, tapi tanganku. Tap tetap. Kakek Liu terdorong mundur. Seol pelan-pelan. Hiap, haha. Dia semakin cepat. Anak nakal. Apa kau bertekad untuk mengalahkan kakek tua ini? Asik. Seol. Bukankah sudah kubilang melompat setinggi itu berbahaya? Kena kau. Yei, asik. Dia melompat sekali lagi. Itu adalah teknik langkah awan Sektudan. Aku tidak percaya dia sudah bisa menggunakan teknik gerakan yang diajarkan Hyun Hei. Sungguh bakat yang mempesona dan cemerlang. Anak nakal, kau bermain-main denganku. Hehehe. Aku harus memberimu pelajaran hari ini. Tertangkap kau. Wus-wus, Seol Prince menghindarinya. Tadi bayangan. Kemari sekarang juga anak nakal, sekarang. Tangan. Ayo tangkap Solkat. Ya ampun. Sol menang. Melelahkan sekali seperti mau mati. Mulai sekarang kau harus hidup sendiri dengan baik ya. Kakek Liu berpura-pura mati. Pak, tapi Sol tetap menamparnya. Tiba-tiba hidung kakek Liu mengeluarkan darah. Kakek. Wah, gak boleh mati kakek. Anak nakal meskipun dia sudah mencapai alam tak terkendali, dia masih tetap anak kecil. Omong-omong, jika terus seperti ini, aku yakin dia akan semakin kuat dari yang aku bisa tangani, gumam kakek Liu. Aku harus melatih dia bela diri keluarga Liu berbasis harmoni untuk mengkultivasi emosi, pikiran, dan tubuhnya. Namun, kekuatan yang tak bisa kau kontrol akan seperti senjata yang menyakiti diri sendiri. Kakek Liu berkata, Keuk Xiao. Nah tahu rasakan, jika kau mendengarkanku dengan baik, mungkin kakek tidak akan mati. Kakek. Apa kau akan mendengarkan apa yang kakek katakan mulai sekarang? Iya, Sol akan dengarkan. Wah, kalau gitu kakek hidup lagi, Der. Yeay. Mulai hari ini, mari lakukan beberapa permainan ya. Iya. Setelahnya kami menghabiskan waktu dengan berlatih setiap harinya. Bakat Seol mulai bersinar dan semakin cerah. Dalam sejarah panjang Murin. Apakah ada anak lain yang seperti Seol? Only and only. Itulah kata yang cocok untuk Seol. Berkat fisik immortal Echoing-nya, tidak ada halangan dalam aliran ki-nya. Dia adalah manusia super yang telah mencapai alam tak terkendali yang bahkan tidak bisa diimpikan oleh master bela diri transenden. Karena dia sudah memulai pelatihannya, dia telah mempelajari seni bela diri seperti bebek dalam air. Dia mengalami kemajuan yang luar biasa. Ban. Kau bisa membuat batu ini, retak, luar biasa. Sekarang, ayo kita selesaikan dan pergi makan ya. Yeay, daging. Daging, ucap Sol dengan gembira. Batu tadi. Dia membelah batu besar itu. Hanya dengan satu serangan Heaven and Earth to Palm. Keyahakia. Tidak. Ada seseorang di bawah sana. Ini terlambat. Tiba-tiba, batu itu berpindah ke tengah pucuk batu besar. Maaf batu. Ucap Sol. Bukankah ini telekinesis? Kapan dan bagaimana dia mempelajari sesuatu seperti itu? Kahyun ya Cimi. Bawa apaan kak? Begitu, jadi Yunhei. Kakek, keributan apa tadi? Aku hampir jadi dendeng bersama daging ini. Bagaimana tanganmu? Tanya Hyun-hai. Rasa sakitnya sudah berkurang, tapi kecuali aku menjalani rekonstruksi tubuh secara menyeluruh, akan sulit untuk sembuh sepenuhnya. Daripada itu, yang penting,
Apa kau menyelesaikan investigasinya? Tentu saja. Aku sudah mencatat semua pasukan dalam radius 50 kilometer. Ada beberapa anak yang pernah menjadi mata-mata kita. Haim, bagus ukuran. Karakteristik, kelemahan tiap pasukan dijelaskan secara detail di sini. Bagaimanapun ini sungguh menyedihkan. Akan ada begitu banyak bajingan yang mengeksploitasi kerja keras rakyat jelata. Kakek. Aku melakukan penelitian untuk berjaga-jaga, tetapi semakin jauh kita membalik halaman, semakin banyak kekuatan kuat yang akan membuat kita sulit untuk merampok mereka. Jadi aku pikir sebaiknya merampok bajingan yang ada di halaman pertama. Itu halaman terakhir. R. Asosiasi Pedagang Naga Langit. Mereka adalah bajingan yang menghisap darah rakyat jelata melalui rentenir dan perdagangan manusia termasuk perempuan, anak-anak dan orang tua. Bagaimana mereka bisa melakukan hal itu? Tidak hanya itu, bajingan itu juga membayar suap cukup banyak kepada pemerintah, tapi mereka juga mendapat dukungan dari sekte bela diri ortodoks. Itulah kenapa mereka memiliki otoritas absolut di wilayah kita. Jadi, kenapa kita tidak melihat ke tempat lain? Benar kan? Jadi begitu. Jika itu masalahnya, itu semua sudah cukup menjadi alasan untuk tidak membiarkan mereka. Asosiasi Pedagang Naga Langit. Kita diperlihatkan sebuah restoran dan penginapan. Suatu daerah ini bernama Sanyan Vieon. Seekor lalat terbang. Pak. Ayah, mari berhenti saja. Kemarin, toko sebelah tutup karena bangkrut. Tidak akan. Aku tidak mau menyerah. Ucap pemilik tempat itu. Hutang kita terus bertambah setiap harinya, ayah. Ucap anak pemilik tempat itu. Orang-orang dari Chunryong Sanghu bahkan menghalangi tamu yang masuk dari luar toko. Pergi sana, tokonya sedang tutup. Huer. Jadi mereka di luar sana ya? Ucap ayah pemilik toko. Aku akan menghabisi orang-orang dari Chunryong Sanghu itu. Ucap pemilik toko. Ayah jangan. Kita semua akan mati nanti. Balas sang anak. Pintu toko tiba-tiba terbuka. Sang anak terus menahan ayah dan berkata, "Tidak, ayah jangan." Tibalah kedua orang yang membuka pintu tadi. Apa tempat penginapan ini masih buka? Ucap kakek Liu. Bagaimana bisa Anda datang ke sini? Aku kesini ya pakai kaki. Apa? Maksudku bukankah di luar ada orang-orang yang menghalangi pintu toko? Mereka terlihat lelah. Jadi kubiarkan mereka tidur sebentar. Apa? Ucap pemilik toko yang kaget. Apa kalian tidak menerima pesanan? Apa yang bisa kubantu? Daging. Oh, berikan aku semangkuk sup ayam saja. Baiklah, akan kami siapkan. Aku yakin tidak memesan sebanyak ini. Anda tidak perlu membayarnya, silahkan nikmati saja masakan kami ini. Sudah lama aku tidak kedatangan pelanggan. Aku akan sangat berterima kasih jika Anda mau memakai masakan kami. Ya, setelah aku pergi, aku menyadari kalau seluruh desa dikuasai oleh Chunryong Sanghu, semua orang pasti mengalami kesulitan. Bro, suara lemparan kursi. Siapa yang bilang kalau kau boleh menerima pelanggan? Orang-orang di depan pintu itu? Siapa yang melakukan hal itu? Apa? Anda ini bicara apa? Ucap pemilik toko. San preman menendang kaki pemilik toko dan berkata, "Bajingan ini." Padahal enak-enak makan. Dari mana anjing gila yang sedang menggonggong itu? Pak, tolong perhatikan ucapan Anda. Orang itu adalah salah satu 4 master terbaik di Chunryong Sanghu yang mendapat julukan Plum Blossom. Ucap anak pemilik toko. Sang preman mengambil piring dan berkata, "Suara anjing menggonggong? Sulit dipercaya. Dasar orang tua gila." Wus, ia melemparkan piring itu. Piring itu mengarah ke kakek Liu. Tiba-tiba piring itu berhenti di udara. Mereka berdua pun kaget melihat itu. Ini telekinesis. Jika itu pecah nanti menyakiti orang. Jadi anak ini ya. Kakak menatap tajam ke arah preman itu.
Kakak berjalan mendekat dan berkata, "Haim Pao ya, Apa ini? Orang tua ini orang hebat. Jangan bilang dia pensiunan master bela diri dari Magio yang sudah hancur. Aku mengakui kalau aku sudah berdosa. Kumohon ampuni nyawaku." well, sepertinya kau menyadari kalau sudah membuat kesalahan. Tapi, rasa hormat terhadap orang tua harus diterapkan dalam tindakan fisik. Apa itu? Pak, Pak. Kakek Liu menampar preman itu. Tolong aku. Jika kau mengampuniku, aku akan segera meninggalkan Unia Murim ini. Ucap sang preman. Anak pemilik toko mendekati Seol dan berkata, "Nak, jangan lihat ya. Kau tidak boleh melihat hal ini." Sang terus berkata, "Aku berjanji, jika Anda kembali melihatku, silahkan bunuh saja diriku." Tapi kakek Liu terus menamparnya. Preman itu pun bonyok. Kakek Liu berkata, "Apa orang-orang di Pulau Hyuksando baik-baik saja? Tolong akau. Ikut saja tanpa bicara," ucap para warga. "Jika kau tidak punya uang untuk bayar hutang, maka bayarlah dengan tubuhmu," ucap sang preman. "Siapa yang seharusnya menghentikannya? Jangan banyak bicara. Jika terdengar kau nanti dihabisi orang-orang Shunryong Sanghu," ucap orang di sekitarnya. Sang ayah dari wanita itu berkata, "Hei, kalian, lepaskan putri Kao. Kalianlah sendiri yang memaksa seseorang untuk meminjam uang. Dan tiba-tiba kalian meminta bayaran beberapa kali lipat," ucap sang ayah, dengan langsung mendapatkan bogem dari preman botak itu. "Hari ini akan jadi hari kematianmu, Pak Tua. Kalau sudah tua, harusnya mati saja," ucap kedua preman itu. "Mereka ini benar-benar busuk. Kira-kira siapa yang bisa membersihkan para bajingan itu?" Gumam orang-orang di sekitar. Di wilayah ini, siapa yang berani menentang mereka?" Lanjut pembicaraan para warga. Hei para sampah, "Apa? Siapa bajingan yang berani bilang itu?" yang bilang tadi, itu aku. "Mudang. Orang-orang mudang. Itu para ahli bela diri mudang," ucap para warga. "Apa? Mudang?" Gumam salah satu preman. Lepaskan tanganmu dari dia. Jika tidak ingin pergelangan tanganmu putus. "Hei, Master Mudang. Kami cuma menagih hutang saja. Jadi silahkan lanjutkan perjalanan Anda." Hutang atau penculikan. "Hei, kau pikir kami takut karena kalian dari hudang? Kami tidak takut kepada kalian." Hyun mengeluarkan pedangnya menggunakan. Berkata, Taguk dan Seom. Kelin, terlihat tangan itu terpotong. Wanita berteriak karena kaget. "Arek hei, tanganku. Apa yang sudah kalian lakukan?" Bukankah sudah kubilang? Pergelangan tanganmu bisa putus. "Saudara Hyunhye, sudah cukup. Jika tidak segera pergi, kupastikan giliran kepala kali yang terlepas," ucap ketua pemimpin. "Pergi sana kalian. Pergi sana." Cheonryong Sanghu, ucap para warga. "Bagaimana kalau ke tempat selanjutnya?" Masih ada tempat lagi di mana orang Cheonryang Sanggu membuat masalah, ucap Hyun-hae. Sen berpindah ke dermaga pelabuhan. Banyak kapal dagang yang singgah di sini. Di sini Cheonryang Sanggu menarik pajak ke mereka. Walaupun ada klaim membantu dalam pengangkutan dan sebenarnya mereka bongkar muat barang, tidak melakukan apa-apa. Sebagian dari uang yang dikumpulkan digunakan sebagai suap untuk kantor pemerintahan. Karena itu orang-orang pemerintah tidak akan menyentuh mereka. Dunia ini penuh dengan orang-orang jahat. Tinggal beberapa lagi. Terlihat kelompok Hyunhye telah berhasil mengalahkan semua para preman itu. Wah, syukurlah. Orang Cheonryong Sanghu pantas menerima itu. Harusnya mereka dihancurkan dengan kejam, ucap Pak Tua Botak. "Sim, jaga perkataanmu," ucap pria di samping Pak Tua Botak sambil menutup mulutnya. Tempat lain di mana uang paling besar mengalir masuk ke sana.
sebuah lembaga terkemuka yang menjadi salah satu dari pilar dalam dunia seni bela diri yang terorganisir. Orang-orang dari Hwasan. Ketua Cheonryong Sangho adalah murid tersembunyi dari kelompok Hwasan kami, artinya, di tempat ini yang berada di bawah yurisdiksi Hwasan. Apa yang sedang kalian lakukan? Orang-orang mudang. Apa yang kami lakukan? Ucap ketua pemimpin. Kita kembali ke sebelumnya. Untuk menyamar dengan sempurna, kalian harus meninggalkan perilaku kasar seperti parapen, jahat, dan mengadopsi martabat dan etika seperti seorang master bela diri. Jangan khawatir. Kami pasti bisa. Ucap ketua pemimpin. Tentu saja menghajar para penjahat. Apa meskipun matamu terbuka, kau masih tidak bisa melihatnya? Ucap ketua pemimpin. Ceritamu tadi pasti bohong. Apa sekarang kalian bersekutu dengan para perampok itu? Apa seperti ini aliansi Hwasan? Ucap dengan tegas ketua pemimpin.